Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelas ke depan kita akan membahas tentang adab bertetangga dan bertamu. Kita ulang-ulang tangga itu mau dia muslim atau non muslim semuanya sama. Tetangga muslim, tetangga non muslim semuanya layak kita hargai. Saya bilang sufi itu adalah ahlus sufah, orang-orang yang suka berzikir di pelataran Masjid Nabawi. Seorang sufi Allah yang bernama Hasan Al-Basri suka dia di pelataran Masjid Nabawi berzikir dan memakai baju dari benang. Nah, berarti dia itu suka sekali berzikir di pelataran Masjid Nabawi. Namanya adalah Hasan Al-Basri. Waktu itu di kota Madinah. Nah, Hasan Al-Basri ini kebetulan ditakdirkan dia itu bertetangga dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini bilang kepada Hasan Al-Basri, kepada istrinya Hasan, "Hasan, iya, bolehkah saya membuat saluran WC? Ingin membuat saluran WC di samping rumah Hasan Al-Basri." Istrinya awalnya menolak. Biasanya yang menolak itu istri. Jangan lagi masak WC samping kamar kita, pipanya. Lalu kemudian apa kata Hasan Al-Basri? Istriku, Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, muliakan tetangga. Samping kamar Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri terus berzikir dan berdakwah. Waktu berganti, siang berganti malam, malam berganti siang. Akhirnya pada satu masa yang namanya pipa itu kan bocor. Kalau kita sekarang saluran WC ada tongnya di bawah. Dulu padang pasir. Itu saluran itu susah sekali karena gimana ini Hasan? Pipanya bocor. Apa kata Hasan? "Jangan sampai kau katakan ini kepada tetangga. Aku mau bilang aja lah, lebih kurang begitu. Jangan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang cinta Allah, cinta hari. Lama kelamaan kebetulan Hasan Al-Basri jatuh sakit. Ketika dia sakit, banyak tetangga yang datang mengunjunginya. Salah satu yang datang adalah orang Yahudi di samping rumahnya tadi. Lalu kemudian terkejut istrinya, ternyata yang datang adalah tetangga Yahudi sebelah. Lalu dia pergi menemui Hasan di kamarnya. "Hasan, kamu yang datang." Kebetulan pada saat yang sama Hasan udah nggak sanggup keluar kamar. Jadi pipa saluran WC itu bocor masuk ke kamar Hasan Al-Basri. Dibersihkan oleh istrinya saban hari. Al-Basri sakit. Apa kata istrinya? "Ayo kita keluar. Nanti bahaya, ini orang Yahudi ini bakal tahu nanti bahwa kamar kita." Keluar kamar. Karena udah semakin sakit. Lama bicara di dalam, risaulah orang Yahudi tadi.
Masuk dia ke kamar Hasan Al-Basri. Dia lihat ternyata Hasan Al-Basri tidur. Dia tidur di atas dipan, dipastikan tidak terkena najis. Lalu kemudian terkejutlah orang Yahudi tadi. Lalu orang Yahudi itu tadi bertanya kepada Hasan, Hasan, ngomong kejadian ini kepada aku. Pertanyaan yang kedua, Hasan, sudah berapa lama ini terjadi? Yang kedua, Hasan tidak mau jawab. Dipaksa oleh orang Yahudi tadi. Yang pertama, Hasan, kenapa kau tak pernah katakan ini kepada aku? Apa kata Hasan? Aku enggak mau mengatakan ini kepadamu karena takut engkau tersakiti, wahai saudaraku. Oke, kalau kau katakan kepadamu rumahku bersih. Oke, kalau ku katakan kepadamu kamar aku bersih, tapi hatimu tersakiti. Islam enggak seperti itu. Pertanyaan kedua ditanya, kenapa kau tak bersih? Apa kata Hasan? Islam hani saya menjadi rusak. Islam bukan agama yang seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh Hasan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sudah berapa lama ini pipa ini terjadi? Sudah berapa lama pipa ini bocor? Menjawabnya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Hasan dipaksa untuk menjawabnya. Dan kemudian Hasan berkata, maafkan aku wahai saudaraku, kejadian ini telah berlangsung selama 15 tahun silam. Apa? Bahwa dia melepaskan semua yang ada pada dirinya. Begitu tak mau menyakiti hati tetangga yang non-muslim. Makanya sering saya sampaikan kepada kita semuanya, kita, tetangga kita muslim, layak kita hargai. Ajarkan cinta sesama. Walaupun dia non-muslim, selagi dia tidak menghancurkan Islam, dia layak dihargai. Walaupun dia non-muslim, tapi dia tidak memerangi Islam, maka dia adalah patut kita hargai. Apalagi tetangga kita. Masalah-masalah dikit biarlah. Dikit-dikit dia misalnya ngomong dengan suaminya teriak, kita terganggu dikit-dikit, biarlah. Karena kenapa? Karena setiap orang patut untuk dihargai. Apakah dia? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nitip cucu, ibu bekedai, ibu mau pergi pengajian, anak beli sayur ke depan, cucu di rumah. Nanti anakku beli sayur, tengok cucuku ya. Ke siapa? Bukan ke saudara ibu yang kaya raya di Bangkinang. Bukan ke saudara orang tua yang kaya raya di Ukrim Jarah. Siapa yang cinta Allah, hari akhir muliakan tetangga. Ustazah, bagaimana kalau tetangga itu tidak mau menyapa saya? Dia nggak mau berteguran dengan saya. Lihat apa masalahnya. Jangan sampai tidak berteguran dengan tetangga lebih dari 3 hari. Di hari Senin dan Kamis, kemarin saya dengar curhatan jemaah tak besar. Ya, jadi kalau Idul Fitri, salam orang, salam juga dia. Setelah itu berkelahi lagi. Jadi Idul Fitri dia maaf-maafan juga dia. Mau lahir batin ya, mau lahir batin ya. Setelah itu dia tak, ibu yang lagi tarjim, yang lagi tahsin, yang lagi pengajian ditunda oleh Allah untuk menyetor kepada malaikat. Tidak dilaporkan kepada malaikat, kepada Allah. Ini kan ibu tarjim, tahsin, majelis taklim, Rabu ada pengajian, Selasa ada pengajian di masjid. Loading, ditahan, tidak dilaporkan kepada Allah sampai akhirnya ibu bersapaan. Termasuk dengan suami, tidak boleh berkelahi punggung-punggungan lebih dari Senin dan Kamis. Punggung-punggungannya Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin bayan lagi. Karena kalau kita punggung-punggungan, pada akhirnya kita akan bermusuhan. Orang yang bermusuhan adalah amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dipeluk oleh orang Yahudi tadi. Dipeluk. Hasan,
Kalaulah Islam memang seindah ini, kalaulah Islam memang secantik ini, Islam memang semulia ini, kalaulah ini memang ajaran Islam, maka aku ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Kalau dia non muslim kita dianjurkan menghargai, ya, saling menasehat, saling menghargai. Makanya ada dalil la yu'minu ahadakum, tidak beriman kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai kalian cinta kepada saudara kalian seperti kepo orang beli kulkas kita yang menggigil. Padahal di rumah kita nggak ada kulkas. Baik-baik dengan tetangga bukan karena tetangga itu paling baik, tapi ini perintah Allah. Kalau ibu tak sapaan dengan tetangga, coba ibu sapa aja. Pas ibu sapa, dia buang muka, nggak apa-apa. Bisa jadi mukanya, saya menyapa kamu kan ini perintah Allah. Apapun respon kamu, saya tetap menyapa, karena ini perintah. Jangan ibu belum menyapa, ibu udah banyak kali pikiran. Dengan tetangga nggak baik, disapa nanti dia buang muka, disapa nanti digosipkannya aku, disapa belum tentu dia baik. Jangan menjadi Tuhan sebelum ibu melakukan apa-apa, karena belum tentu respon orang seperti itu. Lagi sesama Islam. Makanya tidak beriman kita sampai kita mencintai tetangga kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Makanya kata Pak Ustadz, kalau masak sayur apa? Jangan kuahnya aja. Jangan banyakkan kuahnya aja. Ya, banyakkan lauknya, kasih tetangga. Iya kan? Jadi silah ukhuwah, ya, bersilaturahmi antar tetangga. Jadi jangan sampai tidak bersapaan dengan tetangga. Ya, kalau ada baikanlah. Ustazah, tetangga kita yang nyapa. Ustazah, tetangga saya nggak mau dia nengok muka saya, kita yang tengok muka dia. Ustazah, tetangga saya nggak mau chat telepon saya, kita yang nelpon dia. Lah kok saya terus yang ngalah ustazah? Karena kita mengaji, tetangga kita belum tentu. Karena hal tahu nanya, ustazah saya nggak disapa sama kakak saya, ibu yang nyapa. Kakak saya nggak mau ke rumah saya, ibu yang ke sana. Lah ustazah, karena kita berilmu. Orang yang berilmu nggak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kakak kita belum tentu mengaji, bapak kita belum tentu mengaji, tetangga kita belum tentu datang majelis taklim, abang kandung kita belum punya kebelakangan. Nanti kalau kita banyak mengalah di dunia, akan ada tempat yang baik di akhirat nanti, surga menjadi milik kita, insya Allah. Jadi jangan banyak-banyak kali gaya. Iya. Oh, batas-batasannya batas tetangga itu berapa puluh? Biasanya kita batasnya 40. Ustazah, ini bisa nyata Ustazah. Dulu waktu tetangga anak saya itu dia bertukang, kita punya bayi kita tuh sambil malam kita foto-foto kan sambil malas kan, kita kasih kapas supaya dia tidurnya nggak gini-gini kan, orang mantap. Sekarang latihan kita bertukang, mau dia gimana? Ibu punya bayi, ada tetangga. Kita sikapi aja begitu. Nah terus? Nah sekarang kembali sekarang kawannya marah. Oke, Ustazah, kita punya bayi, ada tetangga bertukang, kita punya bayi, jadi kita nggak marah, kita ambil aja kapas, kita sumpel telinga bayi kita tuh, ya kan, kita nggak marah. Lalu suatu ketika kita bertukang, Bu maaf, kalau ibu baik sama orang baik, itu ibu nggak baik Bu. Ibu tuh yang baik saat ibu dibalas buruk, ibu berbalas baik, itulah orang baik.
Nanti saya jelaskan. Jadi ketika ada tetangga yang ngomong kayak gitu, woi ribut, ya maaf ya bu, insya Allah nggak lama rumahnya jadi. Maaf ya bu, sabar-sabar ya bu, udah gitu aja. Oke, dalam hati bolehlah agak kesal sedikit. Kok bilang sama tukangnya sendiri, ya kan? Nah, suruh dia nokok tuh pakai hembusan napas, jangan pakai palu. Nah, dalam hati jangan diucapkan. Banyak bersabar dengan tetangga, ya. Banyak bersabar dengan tetangga. Yang berat itu ngebor dinding satu dengan dinding dia, ngebor. Ya macam-macam bunyi lah kan. Insya Allah nggak lama. Doakan tetangga banyak rezeki biar cepat selesai bornya itu kan. Di situ pengertian. Jadi gini, dengan tetangga itu kalau lagi baik-baik aman aja. Masalahnya adalah gimana kita mengerti saat situasi nggak sesuai kondisi. Kan gitu kan. Nah, ibu tidak boleh ada rasa kesal sama sekali. Itu ciri orang beriman. Udah nggak usah dipikiran bunyi-bunyi itu. Ibu hafal aja lah sujud sahwi, tarjim, semua gitu ya. Nah, gitu ya. Masalahnya dia bisa tadi suruh berhenti itu Kang. Itu masalahnya. Gimana? Suruh berhenti tuh Kang. Nggak bisa. Itulah dibutuhkan pengertian dia saat kita membangun. Iya kan? Cepet kali ibu kesalnya ya. Saya, iya kan yang kesal cuman bom ya kan, nyuruh dia silakan bu. Kan pagar saya itu ada langsung media itu pagar saya, apakah boleh? Jadi sebenarnya satu pagar bunyinya kawan buku saya, dia langsung ke pagar saya tuh nyambung lagi bu pagar saya. Terus setiap saya dia sampailah air rumah, dia kan bukan sampaikan ke alamat saya betul. Kadang-kadang di atas atap itu jam 4 kamu buka dengan airnya. Sudah saya bilang, tolonglah jangan disatukan sini. Dia pula yang bilang saya kenapa kan setiap kita berbicara dia satu-satukan airnya kan hitam jadinya pada kita. Ini adalah atap ibu. Ujungnya itu disambungkan kepada kita. Apakah boleh itu bukannya betul? Ujungnya dia berdua tetangga. Saya sambungannya cuma tingkat dia. Tetangga kita tuh dan kita transfer. Ada itu ada, ini kan di situ ada hanya dulu fondasi, yang kali fondasi, yang kali fondasi, jadi maksudnya kan kalau bikin fondasi sendiri, jadi dia fondasi Di tanah ibu sendiri. Mana boleh? Tapi saya tidak paham itu. Di belakang rumah ibu ada pagar. Pagar ini punya ibu. Terus pagar ibu ini disambungnya rumahnya ke atas. Tanah ibu gunakan untuk apa? Saya enggak bisa jelasin ke saya enggak? Atap dia ke dinding ibu. Jadi kalau ada air kotor dijatuh. Ini pagar saya saja. Ini rumah dia lantai 1, lantai 2 ini belum ke atas. Jadi dia lantai 1 aja ini kan kosong baru saja. Kan semen aja baru. Jadi ini dia tuh disambungnya sampai ke pagar saya ini. Langsung nih pagar saya. Dia bisa naik ke atas rumah itu. Dia belum naik lantai 2, lantai 1 aja dia baru siap. Ayah kan begenang sini kalau hujan saja. Disapukannya terus ke halaman saya belakang. Ini ada proses ini bunyi-bunyi lagi atap bisa saya bilang. Tapi tetap juga disapukan. Tapi sekarang saya pakai aja lagi ilmu ustazah tuh, apa? Asri itu. Ya makanya. Iya. Ya udah. Jadi sekarang dia kotornya itu udah ibu bilangin.
Oh, udah berapa kali Ustazah saya di Nah, dapur. jangan sampai berkelahi pula gara-gara itu. Dunia ini cuma sementara, duduk dulu. Nah, jadi gini ya. Jadi dia punya rumah, ada rumah sebelah yang air hujannya dijatuhkannya ke halaman rumah kita. Udah kita bilang, udah Bu, itu kan cuma sesekali air hujannya kan, nggak tiap hari kan. Udah kan udah diingatkan, jangan sampai hati kita rusak karena itu kan. Jadi saran saya itu diarah, semoga air hujan nggak terlalu kotor. Ya, saya rasa nggak apa-apa itu. Kan cuman air hujan kan nggak ke dalam rumah air yang dibuangnya kan. Kalau dia senang sama orang-orang kakak saya ya, ibunya udah ampun sampai ke polisi. Biar mereka ribut, kita nggak usah ribut. Oke? Dah? Clear? Hasan Al Basri. Kalau air hujan Oktober, November, Desember itu pun tanda tanda pula kan. Insyaallah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Clear? Oke. Semoga lapang hati, besar hati masuk surga. Mirip Hasan Al Basri. Kita merayakan hari raya dia itu kan kita mau ucapkan katanya nggak boleh. Nah gitu gimana cara kita? Saya bertetangga dengan non-muslim misalnya, lalu dia Natalan, kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Gimana caranya? Beranilah caranya kalau mau ngasih hadiah 5 hari sebelumnya. Jangan diucapkan, kasih dia baju, kasih dia makanan, kasih dia sesuatu. Jangan parcel ada ucapan selamat Natal, sama tidak. Nggak usah pakai kartu Natal, beli aja parcel-parcel bebas. Kasih 5 hari sebelumnya, 7 hari sebelumnya. Ini ya buat kamu, tadi aku ada rezeki, nggak boleh. Atau kasih 7 hari, 5 hari setelahnya, tapi amannya ya sebelum. Kalau non muslim itu datang ke rumah kita, lalu dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya apa? Waalaikum saja. Waalaikum. Kan boleh ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh mendoakan dia supaya dia dapat berkah, diangkat dosa, ya, kemudian diangkat dilapangkan kuburnya, itu enggak. Ada beberapa pakem bertetangga. Pertama yang tadi, hargai mereka. Setiap orang tuh pengen dihargai, Bu. Ibu bayangkanlah banyak orang yang berilmu, profesor, macam-macam, tapi nggak ngargain orang. Mana ada orang suka? Dia bekerja di instansi, dia dosen, mahasiswa dimarah-marah terus. Ini mahasiswa jangan, ya nggak boleh. Karena ilmu di bawah akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allah itu Rasulullah itu ditunjuk untuk menyempurnakan akhlak. Hargai mereka. Yang kedua, dengan tetangga jangan mudah tersinggung. Jadi salah sikit tetangga itu maafkan aja lah. Apalagi kita di kota ini, rumah dekat-dekat, dempet-dempet, tersinggung-singgung sedikit udahlah. Dia teriak-teriak sedikit bergaduh sama anaknya, udah. Ya, diem aja, ya. Nah, karena tersinggung-singgung itu dikurangi ya Bu ya. Marah, tersinggung itu dikurangi. Jangan samakan dengan jalan kaki pas dibuka pintu, sesak napas, lupa lagi aku mau ngapa tadi. Di desa, di kota ini rumah dekat-dekat, ya, banyak-banyaklah, jangan cepat tersinggung. Kemudian yang ketiga, kalau ada hati sakit dengan tetangga, tersinggung juga. Tadi kan menghargai tetangga. Kedua, jangan cepat tersinggung. Yang ketiga, kalau tersinggung juga, banyak istighfar, jangan ceritakan ke orang. Ibu dapat dosa gosip nanti. Tersinggung dengan tetangga menyindir, cerita ke suami, bang, tengoklah tuh pi abu tuh,
Jahat kali dia. Iyo, suaminya mau itu juga tuh. Dah, masuk neraka lah kedua suami istri bergibah dengan menggibahi tetangga. Mana boleh? Ya mana pula boleh gosip satu rumah. Bedakan mana curhat, mana islah. Tergantung bentuk suami ibu. Contoh, bang, tengok tetangga tuh bang, jahat kali. Datang suami ibu bilang, iya bapaknya lebih jahat lagi pada dia, sifatnya memang buruk kayak gitu. Itu gibah Bu Nur. Tapi kalau tergantung bentuk suami ibu, cara dia meresponnya. Tapi kalau ibu bilang, bang, tetangga kita itu jahat kali bang, ditaruhnya lah air tuh ke teras kita bang. Langsung suaminya bilang, tenang aja lah, nggak usah suka marah-marah, biar aja lah, sabar aja lah. Kalau itu bentuk suaminya itu nggak gibah. Tapi masalahnya gitu nggak bentuk suaminya. Jadi gibah atau tidak itu tergantung kepada respon orang. Kalau dia menenangkan itu nggak gibah, tapi kalau dia ikut juga emosi, malah menambah-nambah bumbu, itu gibah. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan kepada orang yang lebih bijak, yang lebih ngerti kalau kita nggak ngerti. Makanya curhat itu jangan sembarang orang. Kalau suaminya suka emosi ketika kita menjelaskan orang jelek, maka kita gibah Bu jadinya. Walaupun satu rumah Bu Nur. Kalau nyari solusi nggak apa-apa. Tapi mampu kalau nggak nyari solusi itu gibah. Tapi mampu nggak suaminya mencari solusi? Mampu nggak dia menenangkan kita tanpa menjelek-jelekkan orang itu juga? Kita jelek-jelekkan tetangga, kita tabah, ya. Kemudian dia suruh kita memaafkan, biar kita nggak pusing. Ceritalah. Nah, tengok suami di rumah nanti bentuknya ya. Sambil dia tidur renung-renungkan sikit. Ini kira-kira kalau aku cerita apa responnya? Pikir dulu. Oke? Hargai, jangan cepat tersinggung. Kita sama orang itu Bu, kalau kita istighfar, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebentar dia hilang kok Bu. Ibu tersinggung itu kenapa susah hilang? Karena ibu curhatkan. Aku nggak nyangka dia kayak gitu, teringat lagi. Aku nggak nyangka dia kayak gitu, terilang pahala, berdosa, teringat lagi. Bu tersinggung tuh Bu, kalau ibu diamkan istighfar, udah Bu, nggak usah cerita, sebentar hilang kok Bu. Ini bukan saya sembarang cakap, ini sunnah dan saya mengerjakan. Saya kalau tersinggung, entah di mana-mana, saya tersinggung kena astagfirullahaladzim, auzubillah, kan nggak fokus dengan dia. Hidup kita kan fokus dengan belajar, fokus dengan tanggung jawab. Ibu memasak, ibu ya bukan saya. Ibu memasak, ibu nyetrika. Lupa Bu, kenapa ibu ingatkan? Ibu curhatkan. Itu bertambah emosi. Curhat ke sini, iya juga ya, jahat dia ya, 3 kali dia ya, jadi emosi. Kenapa kita tersinggung itu nggak hilang-hilang? Karena diceritakan terus, dibahas terus. Sholat sunnah, kembali lagi ngafal-ngafal yang lain, mencuci, memasak, menyetrika, hilang Bu. Hilang Bu, cobalah praktek. Karena dicurhat-curhatkan. Paham nih? Kok gitu kali? Nah, dia kena dicurhatkan. Nah, masalahnya adalah ketika kita curhatkan, ada orang yang selalu mengingatkan kita pada kejadian itu. Simpan keluar. Dia juga nggak ngapa-ngapain. Dia juga bukan siapa-siapa. Kayak gitu ya, menenangkan diri sendiri. Udahlah, biar aja. Saya lakukan aktivitas lain. Jadi tersinggungnya cuma sedikit, tapi dibesar-besarkan. Makanya saya itu suka curiga sama jemaah-jemaah sedikit lah ya kan. Curiga lah, apalagi sama An-Najah. Hidup ini kok penuh ujian, kita besar-besarkan ujian yang sedikit itu. Nikmat itu banyak, kita kecil-kecilkan. Apa
Apa sih ujian hidup ini? Sedikit. Paling-palingan diomongin orang dikit-dikit. Dimarahin suami dikit-dikit. Dilawan sama anak dikit-dikit. Disinggung-singgung sama mertua dikit-dikit. Kan kayak gitu aja. Ujian tuh sedikit kok. Nikmat tuh lebih banyak. Coba ibu buka lemari ibu tuh. Berapa banyak baju yang bisa ibu beli. Itu kan nikmat. Ibu buka itu tempat sepatu ibu, berapa banyak sepatu yang bisa ibu beli. Buka itu kulkas, banyak nikmat, tapi tak nampak itunya. Yang nampak kok dia tega ya sama aku ya, padahal aku udah baik, salalalala. Ya kan, ujian itu sedikit ya. Jadi saya khawatir kalau ada orang bilang ujian itu besar, bisa jadi dia membesar-besarkan ujian yang sedikit itu. Mana ada ujian yang banyak, dan setiap ujian selalu ditakar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ibu, ada yang guru di sini? Tidak ada. Mungkin nggak guru SD ngasih soal macam anak SMP? Nggak mungkin. Pasti kalau dia SD soal kasih soal. Kayak gitu. Jadi pertama apa tadi, balik lagi sebentar? Hargai, jangan cepat disakiti. Kalau disakiti jangan ceritakan. Kalau ibu ceritakan Siapa malaikat? Gimana? Maksudnya bisa tersinggung, bisa terjatuh. Siapa malaikat? Oh ya jelas bisa tersinggung. Cuma respon saat tersinggungnya itu apa? Tersinggung ya bisa bu. Tersinggung bisa. Sedih bisa. Yang kita bahas responnya. Ya iyalah kita ada tersinggung, kita ada marah, cuman responnya itu yang kita kontrol. Sakit hatinya mana bisa nggak dikontrol. Sakit hati oke. Tapi ada orang yang sakit hati terus dia gosip, sakit hati aku sama dia, sakit hati aku sama dia, sakit hati aku sama dia. Ada orang yang disakiti, dia baca auzubillah, langsung dia kerjakan hal lain yang bisa melupakan rasa sakit hatinya tanpa bergosip kepada orang lain. Sakit hati ada kita semua, marah juga ada. Apakah semua orang tuh ada marah? Ada. Kita punya nafsul ammarah. Tapi kenapa ada orang yang nggak pernah terlihat marah? Sikapinya seperti itu. Cuman memang nggak boleh cepet-cepet marah, sedikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Nah, itu nggak boleh. Apa? Lambat datangnya. Hendak dari dulu. Udah terlanjur ya. Masih bisa. Karena saya baru lahir. Kemarin semua ustazah ilmu ustazah kasih ini terlambat datangnya. Ustazah baru lahir kemarin. Gini bu, dalam kehidupan kita itu ada orang-orang. Coba gaya Rasulullah bu. Rasulullah SAW itu kenapa bu? Ketika dia dihina dia itu santai aja bu. Masa Rasulullah bisa kita nggak bisa? 1% ya bisa lah. Saya cerita sedikit bu. Coba bu. Gini ceritanya bu. Ini saya praktek karena ilmunya. Saya tuh tidak terlalu suka semua ilmu. Bagi saya ada ilmu sedikit. Sekarang bagaimana? Oh ini akhlak Rasulullah. Bagaimana saya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pernah dengar cerita Rasulullah nyuapkan orang buta? Disuapkan. Orang buta itu bilang, Rasulullah pendusta. Dia suapkan lagi. Rasulullah pendusta. Dia bertanya Abu Bakar kepada Aisyah, istri Rasulullah, anak kandungnya sendiri. Apa amalan suamimu yang belum ayah praktekkan? Udah semuanya ayah bilang. Apa amalan suamimu yang di pojokan selalu dikasih oleh Rasulullah makan. Diambillah kurma oleh Abu Bakar, disuapkan. Tup. Ditangkapnya tangan Abu Bakar. Pup. Mana orang biasa yang menyuapkan aku makan? Ya, kok tahu aku bukan orangnya? Ya, karena orang yang menyuapkanku makan itu, dia menyuapkan dengan lembut. Mungkin dia lunakkan karena aku udah ompong. Sementara Abu Bakar ini mungkin gede-gede dia masukkan. Mana orangnya? Apa kata Abu Bakar? Kira-kira menurut engkau siapa orang yang menyuapkan kau makan? Apa kata orang buta ini? Yang pasti dia adalah musuhnya Rasulullah. Kenapa? Setiap aku hina Rasulullah, makin lunak makanan itu. Setiap aku hina,
Menangis dia. Tahukah engkau siapa yang kau suapkan selama ini? Adalah orang yang semakin kau hina, semakin dia suapkan kau makan. Kalau ada di antara kita yang mendengar ini semua, yang bilang, itu kan Rasulullah, selamat, hidup kita akan gitu-gitu aja. Ini adalah akhlak Rasulullah. Apa mindsetnya? Kenapa Rasulullah itu santai dihina? Karena dia pakai satu mindset. Orang yang menghina kita itu bukan orang jahat, tapi dia belum tahu siapa kita dan bagaimana kita. Kalau dia tahu sama kita, dia akan mencintai kita. Jadi kalau ada ibu tengok orang tak suka, orang hasad, orang iri, kita maju, orang tak senang, dia nggak tahu kita. Oh dia belum tahu, oh dia belum ngerti, dia nggak ngerti cara tawakal, dia nggak ngerti cara menghargai. Sampai di situ ilmunya, sudah maafkan saja. Kalau dia ngerti, ya kayak ibu lah nih, saling sayang, saling support. Ada orang yang tak suka, dia nggak kenal gimana kita, dia nengok kita cuma separuh-paruhnya aja, mungkin cuma sampai tumit aja. Sementara orang udah lihat kita sampai atas. Beda itu, Bu. Jadi kalau ada orang menyakiti, orang nggak suka, orang iri, orang dengki, cobalah jangan selalu marah dan menyalahkan mereka. Karena mereka itu pertama, karena mereka itu belum tahu siapa kita. Yang kedua, karena memang orang ini, Bu, ada yang berakhlak, ada yang tidak. Orang tuh punya level ilmu. Mungkin ilmunya kayak gitu, ngomong memang ngegas terus. Pahami mereka, jauh lebih baik. Jadi jangan dikit-dikit ngamuk gitu ya. Saya di kendaraan ada orang keras. Woi, baik-baik bawa mobil. Teman saya bilang, kok nggak marah, Konel? Mungkin dia lagi ada masalah dengan istrinya di rumah. Mungkin cara ngomongnya memang kayak gitu. Mungkin dia lagi kesulitan. Mungkin dia buru-buru pengen buang air kecil. Kita ngalangin, gitu kan? Itu caranya seperti itu. Jadi itu lebih mudah dibanding sakit hati dan memaafkan itu lebih susah. Berbaik sangka, Bu. Tapi yang penting kita tahu, nggak semua orang ngerti ilmu agama. Kak, saat orang itu nggak suka dengan kita, kita pahami saja. Dan bisa jadi suatu ketika dia bisa menjadi lebih baik dibanding kita, Bu. Iya kan? Orang-orang yang menyakiti kita itu bisa jadi lebih baik dibanding kita. Jadi kita mengerti kan, ketika ada orang Arab, tunggu ya Umar, itu bukan orang jahat, itu orang cuman belum paham. Orang Arab Badui kencing di tangan Rasulullah, aku penggal kepalanya. Jangan ya Umar, itu orang belum paham. Jadi maksud saya tak betul tuh jangan. Lebih mudah mengontrol diri kita daripada membuat orang lain sesuai dengan keinginan kita. Kok sendu semuanya? Gitu ya. Apa, Bu? Kayak gitu. Kalau udah balik kita lagi ya. Nah, jangan marah-marah lagi ya. Aman-aman ya. Pokoknya Bu, kalau ada apa-apa itu karena dia tak tahu aja siapa kita. Oke? Apa arti sufi? Ya. Sufi itu apa artinya? Pakai baju apa dia? Domba. Oke, nomor 2. Domba, kulit domba, bulu domba. Ada. Selanjutnya adalah jelaskan 2 poin bagaimana cara menghargai tetangga. Ya. Bukan. Poin yang tadi. Ya. Apa? Ganti? Ganti. Nomor 2. Ya, nomor 2 baru ya. 2 dan 3. Nomor 2.
adalah yang lain. Sebutkan 2 nama menantu Rasulullah sekaligus sahabatnya. Ya. Menantu 2 kan? 4 khalifah itu kan 2 menantunya Rasulullah. Hah? Salah. Sebutkan 2 sahabat Rasul yang menjadi mertua Rasul. Ya. Terus kok terbalik-balik? Sebutkan